Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asria Sana Putri dengan NIM 6703221 kelas 4404 D3 Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Ilmu Terapan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian proyek akhir saya yang berjudul pengelompokan perusahaan subkontraktor pada masa pandemi COVID-19 menggunakan Cummins Clustering pada rasio penilaian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk menghitung clustering yang saya akan teliti. Sebelum itu, saya akan langsung ke metode penelitian. Pada metode penelitian yang saya ambil, yang pertama saya mengumpulkan data laporan keuangan tahunan perusahaan konstruksi dari Bursa Efek Indonesia, yang kedua perhitungan rasio penilaian PER dan PBV, yang ketiga menginput data untuk menguji Cummins Clustering, dan yang keempat menghasilkan Cummins Clustering. Oke, data laporan keuangan metode PER atau Purse Earning Ratio menggunakan informasi earning after tax, harga pasar saham, dan jumlah pasar beredar, seperti contoh yang saya tampilkan di layar. Lalu, untuk pengumpulan data PBV, membutuhkan informasi total aset, total ekuitas, dan jumlah saham. Dan cara perhitungan metode PER itu sendiri yaitu harga saham dibagi laba per saham. Saya menggunakan contoh perhitungan rasio ADI tahun 2019, yaitu harga pasar saham sebanyak 555, jumlah pasar beredar sebanyak 1 miliar, earning after tax-nya sebanyak 665 miliar. Lalu sebelum menghitung PER diharuskan untuk menghitung laba per sahamnya, yaitu laba per saham earning after tax dibagi jumlah pasar beredar. Dengan hasil 665. Setelah itu baru kita bisa menemukan nilai PER-nya, yaitu 555 dibagi 655 sama dengan 0,08. Selanjutnya menghitung price book value dengan rumus price dibagi book value. Di sini ada contohnya dengan ADI 2019 lagi. Yang diketahuinya yaitu total asetnya sebanyak 36 miliar, total liabilities-nya yaitu 29 miliar, dan jumlah saham beredarnya sebanyak 1 miliar. Harga sahamnya sama 555. Sebelum menghitung PBV, diharuskan untuk mencari dengan menghitung nilai buku perusahaan, yaitu total aset kurang total liabilities, atau bisa disebut dengan ekuitas dibagi jumlah pasar beredar. Lalu kita masukkan dan hasilnya 6.634. Lalu setelah itu bisa menghitung PBV-nya, yaitu 555 dibagi 6.834, ya, dan hasilnya itu 0,08. Berikut di sini ada hasil dari perhitungan dari metode PER dan PBV sebagai berikut. Lalu setelah itu ada teknik analisis data. Setelah data PER dan PBV ditemukan, selanjutnya menentukan jumlah klaster dengan DBI dan indeks, lalu menentukan strategi secara acak dan menghasilkan clustering. Untuk perhitungannya langsung ke Google Research. Yang pertama, kita buka Google Colab Research. Lalu yang kedua, selanjutnya itu mengimport atau mengkoneksikan data yang sudah, bentar dulu, kita akan menghubungkan dengan Google Drive. Lalu datanya dimasukkan ke Google Drive. Saya memasukkan di folder PER dan PBV. Lalu setelah itu untuk kode pad-nya itu kita di copy
copy paste dan langsung memasukkan dan langsung diimport kepada SPD. Rumusnya seperti ini, lalu dimasukkan linknya di sini dan hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita mengimport scatter plot. Baik, setelah dataset berhasil dimasukkan dengan mengkoneksikan dengan data tersimpan pada Google Drive, tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan menampilkan gambaran grafik sebar yang masing-masing titiknya mewakili nilai untuk beberapa variabel numerik yang berbeda dengan cara memasukkan atau mengimport data menggunakan scatter plot, yaitu titik-titik sebar. Saya menggunakan data PR19 dan PBV19, lalu muncul hasilnya seperti ini. Saya juga menggunakan perbandingan PR20 dan PBV20, lalu titik sebarnya seperti ini. Setelah itu, sebelum data diproses ke tahap selanjutnya, dalam perhitungan ini, data perusahaan harus dinormalisasikan terlebih dahulu. Penormalisasian data dilakukan dengan menggunakan metode Cummins cluster, di mana akan dicari nilai terkecil dan terbesar berdasarkan seluruh data yang digunakan dan dilakukan proses perhitungan pada setiap data dengan memasukkan 2 tahun data keuangan perusahaan, itu data 2019 dan data 2020, sehingga memudahkan dalam proses perhitungan selanjutnya dengan cara penormalisasian data dengan cara mengimport package min-max scalar, yaitu from scalar dot reprocessing import min-max scalar sama dengan min-max scalar, dan membuat variabel fitur yang akan dinormalisasi. Dengan cara seperti ini, lalu akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya, kita transformasi data menggunakan scalar fitur sama dengan scalar dot transform. Lalu setelah itu merubah scalar fitur ke panas data frame dan menambahkan kolom spesies. Dengan cara seperti ini, df underscore scalar underscore min max pada data features dengan kolomnya yaitu per 2019, per 2020, PBV 2019, dan PBV 2020. Setelah itu menginstal valid class agar bisa mengklasterisasi. Selanjutnya kita mengimport Cummins, Silhouette, Score, David Baldwin Index, dan mengimport juga Pathways Distance, juga valid class import done. Di sini menggunakan clusternya 4, random state-nya 0, dan menggunakan scaled feature. Lalu setelah mengimport data-data dan index dan Baldwin Index, selanjutnya kita akan menampilkan Davis Baldwin Index. Untuk penilaian Davis Baldwin Index sendiri, nilainya jika semakin kecil yaitu semakin bagus. Di sini nilai terkecil pada Davis Baldwin Index terdapat di klaster 4. Lalu selanjutnya di Dan Index sendiri, nilai dari indeks sendiri itu semakin besar maka semakin bagus. Dan pada nilai di Dan Index sama dengan 4 klaster. Baik, di sini selanjutnya setelah ditemukan hasil klaster dengan metode dan Davis Baldwin Index dan Dan Index, selanjutnya menampilkan klaster 0, yaitu sebagai berikut. Di dalam klaster 0 sendiri terdapat perusahaan ADI, DGIK, PTPP, TOTL, WIKA, WSKT, JKWN, CSIS, IDPR, TOPS, WG, dan PBSA, dan SSIA. Sedangkan di klaster, ini klaster keseluruhannya. Sedangkan di klaster 0 terdapat perusahaan ADI, DGIK, PTPP, WSKT, CSIS, IDPR, TOPS, WG, PBSA, dan SSIA.
Sedangkan di klaster 1 terdapat perusahaan JKON, klaster 2 terdapat perusahaan Wika, dan klaster 3 terdapat perusahaan TUTL. Di kriteria hasil keputusan investasi sendiri, dengan keterangan jika nilai klaster lebih dari 1, maka kondisinya overvalue atau keputusannya menjual, dan jika nilai klaster kurang dari 1, maka kondisinya undervalue atau murah dengan keputusan membeli, dan nilai klaster jika sama dengan 1, maka kondisinya akan seimbang dan keputusannya ditahan. Untuk conclusion atau kesimpulannya dari hasil pengujian clustering tersebut adalah bahwa nilai klaster 1 dan 2 dan 3 itu yaitu JKN, Wika, dan TUTL menghasilkan kriteria hasil keputusan investasi overvalue atau menjual, sedangkan yang termasuk dalam kategori klaster 0 adalah fair atau seimbang. Setelah maka sekian untuk pembahasan dari proyek akhir yang saya teliti dan sudah mendapatkan kesimpulan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.